Pemirsa, gelombang aksi demonstrasi sempat menyebabkan indeks harga saham gabungan IHSG melemah. Lalu bagaimana dengan proyeksi perdagangan bursa saham pada hari ini? Apakah penguatan hanya sementara? Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan CEO Sukor Sekuritas, Mas Bernardus Wijaya. Selamat pagi Mas Bernardus. Mas, kalau kita melihat indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dibuka rebound bahkan lebih dari 1%. Kira-kira apa yang menyebabkan indeks harga saham gabungan bisa berada di level hijau atau berada di teritori hijau pada pagi hari ini? Oke, terima kasih atas undangan di Metro TV. Jadi tentu saja kaitannya mengenai IHSG, mengapa IHSG ini bisa strong pada hari ini, mengalami kenaikan lebih dari 1%, dikarenakan pemerintah telah memberikan kepastian stabilitas kaitannya mengenai kondisi politik dan juga keamanan dalam negeri, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa beliau akan menindak tegas kepada para setiap demonstran yang bersikap ricuh atau menimbulkan ketidaknyamanan secara publik. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa aksi tegas dari Presiden dan juga jajaran pemerintah kaitannya mengenai penonaktifan DPR yang melakukan hal tidak baik terhadap rakyat dan juga kaitannya mengenai penurunan tunjangan kerja. Hal ini menimbulkan kepastian dari masyarakat dan masyarakat menjadi lebih tenang kaitannya mengenai isu yang terjadi weekend kemarin. Baik, Mas, itu terkait dengan kepastian dari dalam negeri. Bagaimana terkait dengan data PMI manufaktur yang baru saja dirilis S&P Global? Dan juga kita melihat kemarin ada data deflasi Badan Pusat Statistik. Apakah ini juga turut mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini? Yes, betul sekali Mbak. Karena kita lihat bahwa dalam 5 bulan terakhir, antara bulan Mei hingga bulan Juli, kita bisa melihat bahwa PMI selalu berada di zona kontraksi. Akan tapi di bulan Agustus kemarin PMI mencatatkan di angka 51,5 atau kita bisa lihat mengalami ekspansi, di mana ada ekspansi dalam hal bisnis. Sehingga tentu saja hal ini menimbulkan proyeksi pasar yang cukup menarik untuk Indonesia. Selain itu di kuartal 2 kita juga bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di angka 5,12%. Hal tersebut menimbulkan kepercayaan investor asing maupun domestik terhadap pasar modal kita. Namun yang perlu diperhatikan adalah pemerintah kita perlu memperhatikan ekonomi mikro, seperti kaitannya mengenai daya beli masyarakat, kemudian kaitannya mengenai pembukaan lapangan kerja, sehingga kejadian-kejadian kaitannya mengenai demonstrasi massa yang diakibatkan mereka tidak dapat mendapatkan penghasilan yang mereka harapkan, ini bisa diantisipasi, sehingga ekonomi makro dan mikro harus diperhatikan oleh pemerintah juga. Oke, baik, itu dari sisi fundamental ya Mas. Tapi kalau kita lihat lagi dari panic selling, ini sempat terjadi pada tanggal 29, tepatnya pada hari Jumat, dan kemarin juga sempat terjadi. Kira-kira hal seperti ini akan terjadi lagi nggak sih Mas? Dan bagaimana sih kondisi pasar saat ini? Apakah pasar benar-benar sudah percaya lagi? Kalau menurut pandangan saya, demonstrasi yang paling ricuh adalah di hari Jumat, Sabtu, Minggu yang lalu. Potensially demonstrasi yang berujung kericuan tidak akan terjadi lagi karena pemerintah telah bertindak tegas kaitannya mengenai demonstrasi yang menimbulkan kericuan, dan juga TNI telah memberikan keamanan dalam hal stabilitas, sehingga tentu saja kericuan-kericuan yang akan datang diharapkan tidak terjadi dan investor potensially tidak akan sepanik kemarin karena sudah bisa mengantisipasi hal terjadi ke depannya yang mana tidak akan sericuh pada weekend pekan lalu. Sehingga menurut saya investor asing akan terus cenderung untuk masuk ke IHSG, apalagi ada potensi penurunan suku bunga 2 kali The Fed yang mana akan mengakibatkan dividen yield bond mengalami penurunan dan juga investasi di saham akan menjadi lebih menarik. Apakah artinya pada pekan ini bisa lagi Mas menyentuh all time yang sempat kemarin 8.000 all time high-nya? Apakah pekan ini bisa sampai 8.000 lagi? Menurut pandangan saya, IHSG di pekan ini atau di tahun ini hingga penghujung akhir tahun akan bisa mencapai lebih dari 8.000. Menurut pandangan saya, secara optimis bisa di angka 8.500. Karena kita bisa melihat bahwa saham-saham perbankan masih belum mengalami kenaikan cukup signifikan, dan saham-saham konglomerasi masih melanjutkan story-nya, yang mana mereka ini akan dicanangkan untuk masuk ke indeks MSCI.
Oke. Tapi untuk pekan ini sendiri, Mas, bagaimana dengan sektor-sektor di indeks harga saham gabungan atau di Bursa Efek Indonesia? Mana yang paling melemah dan mana yang berpotensi menguat signifikan, terutama pada pekan ini? Untuk pekan ini tentu saja yang berpotensi mengalami penguatan secara cukup signifikan adalah sektor-sektor yang tidak terlalu bergantung dengan asing dan juga sektor yang cenderung akan diuntungkan dengan kenaikan atau penurunan dari suku bunga itu sendiri, yaitu adalah sektor teknologi, di mana kita bisa melihat MTech dan SMA cukup kuat walaupun terjadi penurunan signifikan di dalam akhir minggu yang lalu. Dan juga sektor kedua yang menurut pandangan saya bisa diperhatikan adalah sektor-sektor konglomerasi, yang mana sektor konglomerasi paling terdampak ketika kericuan terjadi, dan menurut pandangan saya mereka yang rebound paling cepat, dan karena mereka juga tidak bergantung terhadap flow dari asing. Oke, baik. Terima kasih Mas Bernardus Wijaya selaku CEO Sukor Sekuritas sudah bergabung bersama kami dalam program Zona Bisnis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.